Ini wawasan kita harus, saya coba membuka kita dengan pemahaman-pemahaman yang lebih rinci namanya ya. Karena ulama fikih ini dia bahasa rinci, jadi pemahamannya nggak saklek gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal sepertinya lah nanti dimunculkanlah kaedah-kaedah hukum itu, muncullah kaedah. Misalnya Imam Syafi'iyah itu pakai kaedah al aslu fil asya al ibaha hatta yadullu dalil ala tahrimiha. Asal dari segala sesuatu boleh mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Apa dalilnya? Semua kaedah fikih usul fikih itu pasti ada dalilnya ayat hadis gitu, Pak. Nggak boleh lepas dia, pasti ada dalilnya gitu. Dalilnya apa? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Seluruh yang di bumi ini diuntukkan kepada manusia. Jadi boleh semua kan kita, karena untuk kita semua. Ini dalilnya, ya. Ini dalil ulama Syafi'iyah ahli hukum. Kemudian muncul kaidah Hanafiyah. Kalau dalam kaidah Hanafiyah, kaidah awalnya al aslu fil asya at-tahrim hatta yadullu dalil ala ibahatiha. Segala sesuatu kita lakukan, kita perbuat, itu haram sampai ada dalil yang membolehkannya. Jadi kalau bahasa saya ini, kalau bahasa orang Medan ini kan, kalau bahasa kaidah Syafi'iyah ini, ya, kalau orang Medan kan sering bilang, semua binatang yang melata halal kecuali kereta api, itu pun kena keras katanya kan. Karena rel kereta api keras tidak bisa dimakan kan. Kalau lembut mereka halalkan itu dimakan. Nah, ini kan. Ini kaidah Syafi'iyah. Kalau yang ini lain lagi kan, semuanya haram. Jadi kalau tak dicontohkan Nabi haram semua gitu. Nah, setelah muncul dua kaidah ini, maka dimasukkanlah ke porsinya masing-masing. Kaedah yang pertama muncul ini Syafi'iyah ini digunakan untuk ibadah mahdoh. Kaedah Hanafiyah ini digunakan untuk muamalat. Nah, gitu nanti tuh. Itulah asal kaedahnya itu. Jadi kaedah ini pun Pak sebenarnya kalau kita pahami bid'ah juga. Kenapa? Zaman Nabi kaedah ini tak ada. Ini pemahaman ulama fikih. Nah, gitu. Ya harus paham gitu itu. Dudukannya ada memang Quran hadis. Kaedah itu pasti ada dalilnya. Tapi itu turunannya untuk memudahkan kita memahami syariat Islam. Tapi kalau kita sederhananya ya beda juga. Artinya zaman Nabi nggak ada gitu. Zaman Nabi nggak ada kaidah-kaidah ini. Tapi mereka bersikeras nanti pakai kaidah-kaidah ini kan. Segala sesuatu haram. Sampai ada dalil yang membolehkannya. Dalil yang mengapakannya. Ini kan dalil ibadah mahdoh. Siapa yang buat? Ulama juga. Bidah juga kan. Jadi mereka membid'ahkan orang dengan kaidah yang bid'ah gitu kan. Nah, sebenarnya gitu kan. Cuma ya, cuman kalau tidak mendalam ilmunya tidak luas, ya sulit juga kita kan. Makanya saya coba jelasin pelan-pelan lah ya. Ini kan karena belajar yang seperti ini dia butuh waktu lama sebenarnya mendalamnya. Apa dalilnya segala sesuatu haram? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa. Nah, inilah yang selalu digunakan sebagai dalil bid'ah. Siapa yang beramal tidak diperintahkan, tidak ada perintah kami, maka dia tertolak. Inilah haram. Enggak diperintahkan. Maka segala sesuatunya haram. Sampai ada dalil yang memerintahkannya. Ala ibadati atau membolehkannya. Ini kaidah awalnya ya. Barang siapa beramal tidak ada perintah dia tertolak gitu ya. Nah, maka nanti kaidah ini dimasukkanlah al-asfil muamalah. Ini dimasukkan dia. Kaidah itu asal dari muamalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi muamalah kita ini boleh semua. Jual beli online, jual beli ini boleh semua. Yang penting jangan ada haram di dalamnya. Karena yang haram itu udah jelas. Online boleh, penipuan haram-haram. Jadi kalau jual beli online pakai tipu-tipu haram. Nah itu aja kan. Tapi enggak, kalau nggak tipu-tipu nggak haram. Zaman Nabi sahabat nggak ada jual beli online, nggak ada masalah. Jual beli di plaza. Zaman Nabi sahabat mana ada plaza kan? Nah, ada plaza. Ya. Makanya asal-asalnya halal gitu. Muamalat ini. Dimasukkanlah ke kaidah ini dia. Nah, dalilnya apa? Ini dalil pakai gunakan. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Wahai orang beriman, jangan kamu bertanya tentang sesuatu jika dijelaskan menyusahkan kamu. Artinya,
Ya, kalau tidak diharamkan, gak ada dalil haramnya, udah itu tanda boleh itu. Kalau dalam bahasa lainnya, bahasa hadisnya, sungguh Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, jangan sia-siakan. Dan Allah melarang dikerjakan, maka jangan langgar. Jadi yang halal, yang haram, yang wajib itu udah jelas semua. Dan Allah mengharamkan sesuatu, maka jangan kamu tengkarkan dia. Dan Allah telah mendiamkan. Nah, segala yang didiamkan Allah itu bukan berarti Allah lupa. Itu tanda maafu. Bukan berarti dia lupa. Tapi dia tanda kebolehan, tanda kasih sayangnya. Udah nggak apa-apa, tanda boleh itu gitu. Kalau nggak dikatakan Allah haram, tanda boleh itu. Nah, ini muncul kaidah ini kan gitu. Kalau nggak disebut Allah haram, oh, tanda boleh itu gitu. Nah, kaidah-kaidah berhukum itu kan. Nah, dalam hadis lain, Abul Jahal sebut, semua yang didiamkan Allah itu dia termasuk yang maafu, dimaafkan. Kalau yang dihalalkan Allah udah jelas halal dia, kalau diharamkan jelas haram dia gitu kan. Nah, karena al halalu bayyin wal haramu bayyin, haram itu jelas, halal itu jelas. Ya. Artinya apa? Artinya Allah tidak akan menjebak manusia dengan yang samar-samar. Kalau yang samar-samar nanti dijebak kita ternyata haram, itu kan namanya menjebak. Nggak mungkin Tuhan menjebak hambanya kan gitu. Maka nanti di tengahnya itu ada yang mutasyabih. Mutasyabih itu dalam bahasa hukum syubhat. Nah ini harus kita pahami Pak. Syubhat dalam fikih ya itu bukan bercampur halal dan haram. Syubhat itu masih remang-remang gitu, belum jelas hukumnya. Nah sebahagian orang syubhat itu dianggap bercampur halal haram. Tak begitu sebenarnya dalam fikih. Nah, itu juga itu berdefinisi syubhat itu saya nanti ada beda kan. Kalau dalam fikih yang kita pakai syubhat itu remang-remang, wa umuru mutasyabihat. Dan di samping yang halal jelas, yang haram jelas, ada urusan yang remang-remang gitu. Di antaranya remang-remang. Remang-remang itu nggak mesti haram gitu. Nanti yang mengistimbatkan hukum halal haram itu ulama yang fakih. Dilihat kaidah-kaidah begitu dia. Nah, misalnya rokok itu kan wilayah remang-remang. Nabi nggak pernah melarang, sahabat nggak pernah melarang. Sebagian ulama mengharamkan. Kenapa? Merusak diri. Apa dalilnya? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu hancurkan dirimu sendiri. Karena merokok itu menyebabkan penyakit macam-macam. Wah, kata orang merokok, oh iya, kalau merokok cuma 2 batang, 3 batang, 5 batang sehari tak apa-apa. Lajak pagi benar putih. Buktinya sampai sekarang nih orang tua kami 82 tahun umurnya sehatnya katanya. Nah, itu diam juga dokter itu kan. Jadi, itulah tadi ijtihad gitu kan. Ya, ijtihad ulama itu ya. Kan nanti umumi mengatakan kalau MUI kan diambil jalan tengah untuk remaja ke bawah, anak-anak merokok haram. Kenapa? Pintu narkoba, dia pintu pencurian karena dia tergantung, belum bisa cari uang, belum bisa berdiri sendiri. Tapi kalau untuk orang tua karena akalnya sudah sempurna, dia punya pekerjaan, merokok itu ya sebatas wajar, nggak ada masalah, makruh aja lah. Cuma nanti ada juga yang paling keras, Pak. Rokok haram. Ada juga. Guru-guru kita pun sama. Ada yang keras sekali ya, cenderung mengharamkan. Ada yang mengatakan ya nggak ada apa-apa gitu. Nah inilah namanya tadi mutasyabihat itu. Ya, artinya dia samar dia itu sebenarnya hukumnya. Tapi dirinci oleh ulama kenapa haram. Dia yang haram itu nanti menyebabkan yang dosa besar haram kan. Pintu narkoba, membuat kerusakan, buat orang sakit, buat ini, orang tidak suka, terganggu, orang makan kita ganggu. Itu makruh kan, kalau udah sakit keras jadi haram. Dan seterusnya, begitu Pak ya.